Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih di podcast BEC, Best Employee Competition. Supaya kita lebih semangat, kita kasih yel-yel Yuti dulu kali ya. Semangat pagi, kita bisa luar biasa. Nah, untuk tema podcast pada hari ini kita bakal ngebahas tentang DEI nih. DEI itu sendiri diversity, equity, dan juga inclusion. Hari ini aku sudah bersama narasumber aku yang sangat cantik, yaitu Ibu Kuswati, dengan menggunakan seragam batik berwarna hitam dengan sentuhan bunga-bunga manja nih. Buat hari ini apa kabar nih Bu? Alhamdulillah baik Ayu. Alhamdulillah. Terima kasih sekali nih atas kesempatannya Sama-sama Ayu. Ibu. Iya. Mungkin sebelumnya saya izin memperkenalkan ya, nama saya Kuswati. Saya salah satu peserta BEC dari UT Cabang Bandar Lampung. Baik. Kira-kira nih Bu, untuk hari ini kan kita mengusung tema DEI nih Bu. DEI itu sendiri apa sih Bu artinya Bu? Karena kebetulan kan untuk tema ini saya belum mengetahui nih Bu. Baik, diversity itu keanekaragaman Ayu ya. Terus untuk equity, kesetaraan, dan inclusion itu inklusi atau penerimaan. Ya. Jadi inti dari arti DEI itu sendiri gimana nih Bu menurut Bu Kuswati? Gini Ayu, jadi diversity itu ya suatu sikap menghormati dan menghargai atas keberagaman yang ada dalam suatu organisasi ya. Baik, Bu. Di mana kemudian organisasi itu membuat suatu sistem ya atau prosedur atau mekanisme pengelolaannya ya dengan menekankan atas asas kesetaraan atau equity ya. Dan selanjutnya individu-individu yang ada di dalamnya itu merasa diterima atau dilibatkan. Begitu Ayu. Oh seperti itu Bu. Jadi DEI itu hampir sama dengan Bhinneka Tunggal Ika ya Bu ya. Jadi Iya, walaupun kita berbeda-beda tetapi tetap satu ya Bu. Ya sama halnya kayak misalkan kita memiliki pasangan tapi kita tidak punya perasaan, tapi kalau disatukan bisa jadi satu ya Bu ya. Ya, itu seperti halnya Bhinneka Tunggal Ika Bu. ya. Jadi walaupun berbeda tapi tetap satu dua. Betul. Seperti halnya juga itu NKRI ya, mencintai NKRI. NKRI itu harga mati. Betul Ibu. Nah lanjut nih Bu, menurut Bu Ati nih bagaimana pengertian DEI itu sendiri dalam perusahaan atau dalam lingkungan UT sendiri nih Bu? Baik Ayu ya, mungkin perlu kita ketahui ya Ayu ya, saat ini sudah banyak sekali perusahaan yang sudah menerapkan DEI ya. Saya ambil contoh aja untuk Yunta Traktor ya, di mana pengalaman itu ya atau penerapan DEI itu pengalaman dari diri saya sendiri ya. Saya bekerja di Yunta Traktor itu sudah dari tahun 93 loh Ayu. Wow, dari tahun 93. Ya, jadi kalau sampai saat ini saya udah masuk di 29 tahun mau ke 30 tahun keren, depan. luar biasa buat. Ya. Nah, kita bicara UT ya Yuk ya. UT ini adalah terdiri dari karyawan yang berasal dari Sabang sampai Merauke. Betul. Berbagai latar belakang dari agama, ras, etnis, budaya, ya, terus jenis kelamin ya, otomatis tentunya ya, dan juga mungkin dari sisi usia. Ya, betul. Nah, jadi perusahaan yang memiliki keanekaragaman karyawannya ya itu tentunya akan memiliki banyak sekali ide atau mungkin perspektif yang akan muncul dari karyawan-karyawan yang ada ya. Betul. Gitu ya. Jadi apabila terjadi ada suatu masalah mungkin untuk pemecahannya pun juga banyak sekali ide yang muncul dan permasalahan bisa segera diselesaikan. Karena perbedaan itu tidak menjadi penghalang ya Bu ya. Betul. Untuk menjadikan kita tetap satu lah ya Bu ya. Betul, jadi perbedaan itu adalah suatu keberagaman. Oke, baik. DEI ini saya lebih fokus ke equity ya, kesetaraan ya yang mau saya ceritakan ya. Jadi saya di UT sebagai salah satu karyawan perempuan ya. Jadi waktu tahun 93 itu saya masuk itu memang sudah banyak saya temuin karyawan-karyawan perempuan di lingkungan UT ya, gitu yuk. Jadi terus kalau saya lihat ya di lingkungan UT ya, itu untuk yang perempuan-perempuan itu tidak kalah pentingnya loh dengan yang karyawan laki-laki. Harus ya. dong, harus. Banyak perempuan-perempuan itu yang punya peranan penting ya. Betul. Ya mungkin pengalaman dari saya sendiri yuk ya. Saya di UT Lampung ini posisi saya ya kalau kita ngomong tanggung jawab ya. Saya ini memegang peranan penting ya. Yaitu saya sebagai kasir. Betul, Ibu. Saya juga megang urusan payroll ya, itu tentang gaji-gaji ya betul, tentang gaji-gaji artinya itu kan hal yang sangat penting ya. Ya. Terus terakhir saya juga di amanahkan untuk selaku
pelatih utama Yuti Cabang Bandar Lampung yuk. Wow, luar biasa Bu Ati. Kita bisa kasih aplaus untuk Bu Ati nih. Nah, terus untuk kita ngomong masalah kesetaraan tadi di mana ya, bahwa kita sebagai perempuan itu tidak dipandang sebelah mata loh Yu. Betul, nggak boleh ya Bu mandang wanita tuh sebelah mata, nggak boleh ya Bu ya. Harus dicamkan gitu. Ya, jadi kita dengan selain itu juga ya kita ngomong kesetaraan ya. Saya ini juga kalau dihitung mungkin usia saya itu udah kepala 5 loh Yu, udah di atas 50 tahun. Tapi wajah-wajah Bu Ati seperti umur 20-an ya. Terima kasih Ayu. Tapi saya merasakan bahwa saya masih punya kesempatan untuk bekerja seperti karyawan-karyawan yang masih muda. Harus dong Bu. Dan kita juga dikasih kesempatan untuk berkreasi, berinovasi, betul. ya. Dan untuk pembelajaran juga itu juga disamakan dengan yang anak-anak masih usia muda atau sekarang ini istilahnya anak-anak milenial ya Yu ya. Nah, terus di situ juga ya kita juga yang sudah lanjut ini juga tetap fight ya, tetap keep up untuk menyesuaikan dengan anak-anak yang milenial. Iya. Ya. Jadi walaupun usia sudah tidak muda lagi, tidak menutup kemungkinan ya Bu ya untuk kita terus bekerja, apalagi kita sebagai wanita ya Bu ya. Betul sekali Yu. Nah di Yuti Yu ya, ini jadi kalau tadi saya bicara peranan pentingnya wanita yang ada di Yuti ya, ternyata banyak sekali loh Yu, istilahnya karyawan wanita yang ada di Yuti itu mempunyai peran penting ya dalam struktur organisasi ya. Mungkin boleh saya kasih contoh ya, ada beberapa wanita ya, karyawan wanita yang bisa sampai ke level general manager loh, GM loh ya. Mungkin kita kasih contoh ada Bu Endang, ada Bu Sarah, ada Bu Cindy dan lain-lain ya yang berada di posisi penting. Gitu yuk ya. Wah, ternyata luar biasa ya Bu Yuti ini sudah menerapkan konsep DI terlebih dahulu ya Bu ya. Kita kasih aplaus dulu untuk perusahaan tercinta kita ya. Oh ya Bu, ngomong-ngomong dari tadi kita sudah ngebahas nih Bu, arti dari DI, manfaat dari DI, dan mungkin teman-teman yang udah mendengarkan podcast kita dari tadi bisa menerapkan konsep DI di perusahaannya nih. Nah, karena manfaat dari DI ini sangat luar biasa, karena tujuannya adalah kita tidak boleh membeda-bedakan semua orang mulai dari suku, agama, ras, bahasa, dan lain-lain. Dan pertanyaan aku yang terakhir nih buat, mungkin ada statement atau closing dari Buati mengenai DI ini sendiri Bu? Baik Ayu ya, untuk mengakhirin bincang-bincang kita kali ini ya, ada beberapa poin ya untuk bagaimana kita untuk mewujudkan DI itu ya dalam satu organisasi. Jadi individu-individu yang dalamnya itu ya selalu berpikir positif bahwa setiap manusia itu mempunyai kapasitas dan kualitas masing-masing. Betul. Ya, terus yang kedua yuk kita harus menyadari bahwa perbedaan itu ada ya. Betul, jadi perbedaan itu ada dan tidak mungkin untuk kita hindari. Betul. Ya. Terus kita juga harus fokus ya kepada hasil akhir dan isi, bukan kepada siapa yang menyampaikan. Keren ya. Terus kita harus selalu berprinsip pada prinsip Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua ya, Bu, ya. Satu tujuan dengan semangat moving as one. Untuk Yuti tercinta, semoga makin jaya, karyawannya sejahtera. Amin. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk Yuti nih Bu. Baik Bu Ati, terima kasih atas ilmu dan kesempatan Bu Ati nih udah hadir di podcast kita yang bertema DI ini. Semoga kita semua selalu menerapkan prinsip DI ini di semua perusahaan ya Bu ya, terutama perusahaan kita tercinta United Tractors ya Bu ya, tanpa membeda-bedakan sesuatu hal yang beda ya Bu ya. Oke Bu, kita akhir aja podcast pada hari ini dengan saya Ayu dan narasumber saya Bu Ati. Kita kasih yel-yel Yuti Lampung dulu kali ya Bu ya. Semangat pagi, kita bisa luar biasa. Yuti Lampung, lincah, lincah, lincah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi